Kejadian terakhir yang kuingat, tubuhku kaku seperti batu. Jemariku mengeras seperti disemen satu dengan yang lain. Sleep paralysis, tapi tidak dalam keadaan tidur. Entah apa namanya. Dan saat aku berhasil keluar dari ikatan tak kasat mata itu, mataku membuka perlahan. Aku memang tidak sedang bermimpi. Dan pria itu atau hantu itu masih duduk dengan tenang di hadapanku. Aku Lulu, dan aku akan melanjutkan kisahku minggu lalu. Setelah mendengar ceritaku minggu lalu, ada banyak DM yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa benar kamu bisa melihat hantu? Apa benar kisah itu terjadi padamu? Atau pertanyaan, benarkah kamu punya indera keenam? Aku tidak bisa membuatmu melihat apa yang kulihat saat itu. Saat roh itu terus mengikutiku, dan dia akan mengikutiku sampai aku mau memenuhi permintaannya. Entah pingsan atau ketiduran, aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah kejadian sore itu. Saat terbangun, aku sudah terbaring di kasur yang terakhir kali seingatku aku masih terduduk di atasnya, mencoba membebaskan diri dari kekuatan aneh yang mengikatku. Dan saat aku membuka mata, dia masih bergeming di hadapanku. Aku menjerit sambil memegangi leherku. Aku menangis tanpa suara. Aku bisa merasakan kekhawatiran di benakku. Ketakutan yang mencengkeramku. Aku takut. Baru kali itu, aku benar-benar merasa takut seumur hidupku. Aku memejamkan mata, menangis dan menjerit sekuat tenaga. Gelap. Kemudian aku tidak ingat lagi. Aku menarik selimut ke bawah. Aku masih memakai kemeja dan celana jeans yang aku gunakan saat di perpustakaan kemarin. Aku melihat ranselku berada di sudut ruangan. Makanan yang aku beli kemarin sore ada di atas meja belajar. Aku mendengar suara. Perutku berbunyi. Aku belum makan sejak kemarin siang. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Temanku masuk ke kamar. Handuk warna biru terbelit di atas rambutnya yang masih basah. Sambil bersenandung, dia mengeluarkan tas make up dari laci lemari. Kamu kemarin gak mandi, Lu? Tanyanya melihatku dari cermin yang memantulkan wajahnya. Aku sampai kamar kamu sudah tidur, padahal masih maghrib, lanjutnya. Apa aku tidur dari sore? Tanyaku. Temanku menoleh, menatap langsung dengan heran. Apa kamu sakit, Lu? Aku otomatis meraba keningku. Terasa hangat. Tapi aku lebih merasakan rasa lapar yang melilit perutku sekarang. Aku bangkit dan meraih nasi bungkus yang kubeli kemarin. Hidungku mengernyit. Sudah basi. Kamu beneran sakit ya? Mau aku belikan sesuatu? Tanya temanku lagi. Boleh, jawabku. Iya,
Kasurnya kemarin kan masih tertumpuk. Kamu yang mindah ya? Aku teringat sesuatu. Temanku menghentikan kegiatannya berias lagi. Kamu beneran sakit deh lu kayaknya. Kemarin aku pulang kasurnya sudah berjajar seperti ini. Mungkin kamu sendiri yang mindahin sebelum tidur, terus langsung ketiduran. Mulutku terbuka ingin menyangkal. Tapi tidak, jangan menyangkal. Anggap saja itu benar. Pasti benar. Memang aku yang mindahin kasur lantai yang kemarin tertumpuk ini. Mungkin aku memang benar-benar sakit. Aku kelelahan setelah dari perpustakaan. Skripsi membuat pikiranku penuh dengan tekanan. Aku kecapean, kemudian ketiduran. Itu masuk akal. Apalagi keningku terasa hangat sekarang. Aku agak sedikit meriang. Dan kau tahu, jika kau mengenalku, atau mungkin temanmu mengenal temanku, dan kau ingin mencoba bertanya kepada mereka tentangku, tentang kebiasaanku, mereka pasti akan menjawab, "Lulu tukang tidur." Iya, aku cepat sekali jatuh tertidur. Aku tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Jika diam, hanya ada dua kemungkinan. Aku sedang baca buku, atau aku tertidur. Aku tidak tahu. Aku bisa-bisanya tertidur di kelas sekalipun bangkuku paling depan. Tidur di dalam bis hampir di sepanjang perjalanan. Tidur saat rapat, itu sudah biasa. Tapi pernahkah kau tertidur saat sedang upacara? Keadaan berdiri? Ya, aku bisa. Untungnya aku belum pernah sampai jatuh tersungkur. Saking mudahnya aku tertidur. Jika kau membuka profil Instagramku, kau akan menemukan gambar siluet-siluet perempuan tidur. Gambar profil Instagramku. Kau tahu, itu benar-benar menggambarkan kondisiku yang mudah sekali tertidur. Kamu mandi dulu aja. Habis selesai ini aku belikan kamu sarapan, kata temanku membuyarkan lamunanku. Aku menurut. Tubuhku gemetar saat mencoba berdiri. Aku limbung tapi sekuat tenaga aku tahan agar temanku tidak melihatnya dari cermin. Aku melangkah keluar kamar. Rasanya agak trauma saat melihat ruang TV. Tapi di sana sudah ada beberapa teman yang sarapan sambil menonton acara TV. Beberapa sibuk hilir mudik di lorong. Ada yang membawa handuk, ada yang membawa pakaian kotor untuk dicuci. Ada satu kamar mandi paling ujung yang pintunya terbuka. Kosong. Aku mengambil handuk dari jemuran dan segera mandi. Sesampainya di kamar, temanku sudah tidak ada. Dia sudah menumpuk kembali kasur lantai kami. Dan ada makanan di meja. Aku segera melahap makanan itu. Astaga, rasanya bersyukur sekali. Memang benar, makanan terlezat adalah yang kita makan saat sedang kelaparan. Hari ini adalah hari Sabtu, weekend. Nanti sore aku akan pulang ke rumah. Tapi aku masih harus melanjutkan skripsi yang belum selesai. Besok Senin aku sudah janji bertemu dosen pembimbing. Aku harus menyelesaikan hari ini agar bisa istirahat dengan tenang di rumah. Aku pergi ke perpustakaan kampus lagi setelah sarapan. Jam 1 siang. Aku sudah lebih dari 4 jam di perpustakaan. Badanku penat, dudukku sudah tidak nyaman. Aku rasa sudah cukup. Aku akan membaca ulang Senin pagi saja sebelum di print.
aku akan makan siang dan bersiap pulang ke rumah. Kemudian aku mematikan laptopku. Tapi saat menutup laptop, pria itu ada di hadapanku, menatapku, seakan sudah lama dia duduk di sana, menungguku selesai dengan pekerjaanku. Haruskah aku berlari atau berteriak minta tolong? Aku masih diam. Di sini banyak orang. Jika benar dia hantu, dia tidak mungkin berani melukaiku di tempat terbuka. Dia tidak mengerikan. Dia terlihat sama seperti manusia biasa. Bahkan penampilannya seperti mahasiswa. Apa kemarin memang benar-benar hanya halusinasiku? Mungkinkah aku juga melihat pria ini di perpustakaan tanpa aku sadari? Mungkin karena sangat lelah, aku sampai membawanya masuk ke dalam mimpiku. Entah kenapa udara di sekitarku menjadi lebih dingin dari beberapa menit yang lalu. Seperti dalam sekejap ada tambahan pendingin ruangan di dalam perpustakaan. Bibirku menggigil, gigiku bergelemutuk. Aku bisa melihat telapak tanganku sedikit mengkerut. Dingin ini tidak normal. Aku jadi ingat kejadian beberapa tahun silam saat aku menghadiri undangan dari sekolah lamaku. Dan ada anak yang kesurupan. Seperti ini rasanya. Kepalaku jadi pusing dan badanku terasa berat. Juga udara yang tiba-tiba berubah dan seolah ada angin berkesiur yang tiba-tiba muncul terutama di sekitar telinga dan tengkukku. Kepalaku sekarang dipenuhi suara rintik hujan yang bertubi-tubi. Suaranya semakin deras dan terdengar jelas. Suara air yang tumpah dari langit menghujam bangunan-bangunan di bawahnya. Terdengar riuh memenuhi telingaku. Sekarang hujan deras? Harusnya aku langsung pulang ke rumah setelah sarapan tadi. Sekarang aku merasa lelah sekali. Seakan baru saja berjalan dengan beban sekarung di pundakku. Aku ingin ambruk. Aku mengantuk. Kemudian, seperti ada rekaman yang diputar dalam kepalaku. Sekarang aku bisa melihat diriku sendiri sedang berjalan di tengah hujan. Seperti tidak peduli jika air mulai menembus baju dan sepatuku. Jalan di hadapanku sangat jelas. Tapi orang-orang yang berjalan melewatiku atau berpapasan denganku terlihat samar-samar. Tidak jelas. Seakan kulit dan baju mereka berpendar cahaya. Bersinar dan menyilaukan setiap aku berusaha berhenti dan memperhatikan wajah mereka. Lebih baik aku tidak usah melihat mereka dan terus berjalan. Suara hujan ini sungguh memekakkan telinga. Aku seperti tuli, tapi tidak dengan suara hujan ini. Aku masih bisa mendengar jelasnya suara hujan. Namun aku tidak bisa mendengarkan suara-suara orang di sekelilingku. Sekalipun wajah-wajah bersinar itu tidak jelas, aku tahu mereka bersuara, mengobrol dan bercanda. Anehnya mereka berjalan santai, seolah tidak merasakan hujan seperti yang kurasakan sekarang. Apa aku berhalusinasi lagi? Aku sampai di kos. Melepas sepatu sembarangan di bawah tangga, kemudian berjalan menaiki tangga ke lantai 2, menyusuri lorong menuju kamar. Seperti ada yang sedang berbicara padaku. Entah apa, suaranya tersamarkan oleh derasnya suara hujan.
Aku hanya mengangguk mengiyakan. Kemudian orang lain melakukan hal yang sama. Aku tahu mereka sedang berbicara padaku, tapi aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Aku hanya bisa menjawab, iya, dan suaraku sangat lemah, sangat kalah dengan derasnya hujan. Entah apa mereka bisa mendengarku, karena aku sendiri tidak bisa mendengarkan suaraku. Aku masuk kamar, tidak ada siapa-siapa. Kamar masih serapi seperti tadi pagi saat aku hendak pergi. Aku meletakkan ranselku sembarangan dan menjatuhkan diri di kasur lantai yang bertumpuk. Seharusnya aku tidak boleh langsung berbaring. Tubuhku basah. Aku harus mengganti pakaian terlebih dahulu. Tapi entahlah, aku tidak peduli. Aku hanya ingin tidur saat itu. Suara hujan berlangsung menghilang, berganti dengan sepi. Semakin sepi. Aku jatuh tertidur. Aku bermimpi. Aku berjalan di hutan jati. Pohonnya besar-besar sekali. Gelap. Sepi. Aku sendirian. Atau lebih tepatnya aku hanya satu-satunya manusia yang berdiri sendirian di tempat ini. Pasti ada yang lain. Feelingku kuat berkata seperti itu. Tapi aku tahu ini pasti mimpi. Aku tidak mau melihat apapun. Aku ingin bangun dari mimpi ini. Aku tidak mau di dalam hutan ini. Tolong, aku ingin bangun. Suara lolongan apa itu? Anjing? Serigala? Aku mau bangun. Langkah kaki siapa itu? Berat sekali. Gendruwo? Aku ingin bangun. Tawa siapa itu? Anak-anak? Tidak mungkin. Tidak ada anak-anak yang tinggal di hutan. Aku ingin bangun. Dan apa lagi itu? Perempuan minta tolong. Aku tidak mau menolong siapapun sekarang. Aku ingin bangun. Aku mau bangun. Sekarang, aku mau bangun. Ada yang bergerak. Ada yang datang. Aku tahu itu. Aku mendengarnya. Aku harus bersembunyi di balik pohon. Tapi aku tidak tahu suara itu arahnya dari mana. Aku takut bersembunyi di balik pohon yang salah. Oh iya, ini mimpi. Aku tidak perlu bersembunyi. Dingin sekali. Aku baru sadar. Tubuhku tidak mengaku. Aku bisa bergerak bebas. Tidak seperti sleep paralysis yang biasa aku rasakan. Aku mencubit punggung tanganku. Keras sekali. Aku merintih, sakit, dan aku bisa melihat merah di permukaan kulitku. Ini bukan mimpi. Bagaimana aku bisa tersesat di dalam hutan? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tidak, ini pasti mimpi. Aku pernah bermimpi terbang. Menyenangkan sekali saat aku bisa melayang, melompat dari dahan pohon satu ke dahan pohon lainnya. Aku juga bisa makan apel. Manis sekali dan semua itu hanyalah mimpi. Kali ini pun pasti begitu. Aku bisa mengecap rasa mimpi yang sempurna seolah nyata. Tapi
Ini tetap saja hanya mimpi. Sesuatu yang bergerak itu semakin jelas lagi. Sekarang aku tahu, mereka datang dari segala penjuru, merambat pelan dari atas kemudian turun melalui batang-batang pohon, merengsek cepat. Sulur, itu sulur. Tapi setauku pohon jati tidak memiliki sulur. Ini halusinasi, ini mimpi. Tapi kenapa jelas sekali? Sulur-sulur itu sudah menyentuh tanah dan merambat ke arahku dari segala penjuru. Tidak, aku mau bangun sekarang. Aku membuka mata. Nafasku tersengal-sengal seperti baru saja berlari jauh. Nafasku terasa sesak. Aku melihat langit-langit kamar kosku. Jendelaku masih setengah terbuka. Cahaya lampu dari luar merambat masuk. Kamarku remang-remang. Ini sudah malam. Jam berapa ini? Aku mengamati pakaianku. Ini pakaian yang aku pakai tadi siang. Aku ketiduran lagi. Aku bergegas bangun membuka pintu. Lengang, gelap. Tidak adakah yang menyalakan lampu di depan TV atau di lorong kos? Astaga, ini weekend. Teman-temanku pulang. Aku baru ingat saat berpapasan dengan mereka tadi, mereka mengucapkan semacam kata pulang atau mengajakku ayo pulang. Mau pulang jam berapa? Dan aku hanya menjawab iya, tanpa aku mengerti ucapan mereka sebenarnya apa. Sekarang aku di kos sendirian. Di mana handphoneku? Mungkin aku bisa menghubungi siapa saja. Temanku tinggal di dekat kampus dan aku bisa menumpang menginap di rumah mereka. Aku mencari handphone di tasku, mengaktifkan layarnya. Jam 1 malam. Terlalu malam untuk menginap di rumah teman. Tapi 5 jam lagi sudah pagi. Aku hanya harus kembali tidur dan menunggu sebentar lagi. Kemudian aku bisa datang ke rumah temanku atau pulang saja sekalian. Aku berbalik ke kasur. Tubuhku terasa lengket. Aku belum mandi sore tadi. Aku merebahkan tubuhku, meraba keningku. Panas sekali. Pantas aku bermimpi buruk. Aku meriang. Pasti karena kehujanan tadi siang. Astaga, aku tidur dengan keadaan basah. Aku baru ingat, aku tidur dengan pakaian basah. Tapi tidak, aku meraba pakaian itu. Pakaianku kering, kasurku juga kering. Tidak ada tanda-tanda bahwa aku menidurinya dalam kondisi basah kuyup. Lebih baik aku tidur. Aku menarik selimutku menutupi seluruh tubuh. Aku tidak ingin melihat apapun kecuali gelap di dalam selimut. Sial, aku terlalu lama tidur. Sejak kemarin aku tidur dari sore. Bahkan tadi mungkin saja dari siang. Sekarang aku tidak bisa tidur. Hening. Aku mulai berpikiran aneh. Tidak boleh. Tapi tidak bisa. Pria itu begitu jelas duduk bersandar di ruang TV. Kemudian di dalam kamarku, membuat tubuhku kaku. Dan di perpustakaan tadi, apakah pria itu yang menciptakan ilusi hujan lebat? Apa dia penyihir? Apa maunya? Apa dia ingin membuatku jantungan, mati berlahan? Tapi dia bilang dia tidak ingin melukaiku. Iya, aku ingat. Itu yang dia katakan saat aku ingin berteriak minta tolong kemarin. Dia ingin membuatku tenang.
Mungkin dia tidak ingin menarik banyak perhatian. Dia ingin berbicara padaku. Tetapi kenapa harus dengan cara tiba-tiba muncul di dalam kamar dan membuatku kaku? Dia kan bisa bicara langsung kepadaku. Penampilannya juga tidak seperti hantu. Aku juga tidak akan sadar jika dia hantu, semisal dia datang dengan cara yang biasa. Jika dia muncul lagi, mungkin aku harus mencoba tenang. Percuma juga aku heboh seperti kemarin. Kos ini kosong dan tidak akan ada yang mendengarku. Kecuali aku nekat menjatuhkan diri dari jendela, mungkin akan membuat heboh. Aku bergidik. Baiklah, jika dia datang lagi aku akan tenang. Aku akan mendengarkannya. Siapa tahu dia korban pembunuhan atau tabrak lari. Mungkin aku bisa membantunya. Mikir apa sih aku ini? Mending gak usah datang lagi. Jangan datang lagi, jangan datang lagi, jangan datang lagi. Saat aku berkemat kamit, berbicara pada diri sendiri, sekaligus berdoa agar pria itu tidak menampakkan diri lagi, aku merasa ada dua tangan yang muncul dari dalam kasur. Mereka mencengkeram pergelangan kakiku kuat. Aku kaget sekali, spontan ingin bangun. Tapi ketika aku bangun, ada semacam tali yang menarik tubuhku untuk kembali berbaring di atas kasur. Aku berusaha meronta, melepaskan tali yang melilit dada dan perutku. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Jemariku menyentuh tubuhku sendiri. Tidak ada tali yang menahanku agar aku tidak bisa bangun. Apa pria itu yang melakukannya lagi? Aku harus bicara. Tolong lepaskan aku. Aku akan menurut dan mendengarkan apa katamu. Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan berteriak atau mencoba kabur seperti kemarin. Aku berhenti mencoba melepaskan tali tak kasat mata itu. Aku akan diam saja. Aku menarik nafas panjang, memenuhi udara untuk kantong paru-paruku, menenangkan pikiranku, menghilangkan rasa takut yang berlebihan itu. Aku mencoba rileks, menunggu dia muncul. Tapi saat aku menengadahkan kepala ke atas, di sana, di langit-langit kamarku, tidak! Seorang perempuan bergaun putih gading, seluruh kulitnya berwarna abu-abu, punggungnya seakan menempel pada langit-langit kamarku. Rambut panjangnya lurus tapi berantakan terjatuh menutupi sebagian wajahnya. Tapi aku bisa melihat bibir gelapnya, bola mata putihnya yang menonjol, dan aku bisa membedakan bagian putih matanya karena seperti muncul urat-urat berwarna darah. Perempuan itu tersenyum padaku. Giginya runcing dan lebih gelap dari bibirnya yang gelap. Dia terlihat senang sekali. Napasku sesak. Aku tidak bisa menghirup napas dengan benar. Seperti aku lupa caranya bernapas. Apa ini akhir dari hidupku? Mati ketakutan. Sosok hantu perempuan itu merentangkan tangan, seakan dia mau memelukku dari atas. Dia terlihat senang sekali, seperti akhirnya mendapatkan kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Apa dia akan merasukiku, masuk ke dalam tubuhku? Perlahan tubuhnya semakin dekat denganku. Punggungnya yang tadi seolah merekat dengan langit-langit kamar, sepertinya sudah tidak menempel lagi. Dia mau menjatuhkan diri tepat ke atas tubuhku. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali memejamkan mata sekarang.
Mungkin setelah ini aku sudah tidak bisa merasakan tubuhku. Mungkin aku sudah tidak bisa mendapatkan pikiranku lagi. Mungkin dia akan mengambil alih tubuhku selamanya. 1 detik, 5 detik. Aku mulai berhitung, menghitung tubuh perempuan itu untuk sampai ke dalam tubuhku. 10 detik, 1 menit, 10 menit. Perlahan aku menggerakkan pergelangan kakiku. Sepertinya mereka sudah bebas. Tangan yang tadi mencengkram kakiku telah hilang. Aku menarik nafas lagi. Mudah sekali. Aku bisa bernapas normal kembali. Aku membuka mata. Langit-langit kamarku kosong. Hantu perempuan itu menghilang. Dia sudah pergi. Suara pria itu terdengar. Dia duduk di ambang jendela. Salah satu yang ingin masuk ke tubuhmu selama ini. Lanjutnya. Kamu siapa? Pertanyaan bodoh sekali. Aku belum siap berkenalan dengan hantu. Seharusnya aku pura-pura pingsan dulu. Roh, jawabnya. Roh apa? Tanyaku. Roh yang kuat. Aku tidak tahu jawaban itu sungguhan atau bercanda. Kenapa kamu datang? Aku butuh bantuanmu. Kenapa harus aku? Karena kau mengenalnya. Siapa? Adelia.